Apakah sudah terdengar jelas? Sudah, Mbak ini. Oke, saya share screen sebentar. Ya, silakan Mbak ini. Kita berikan waktunya sekitar 2 sampai 30 menit ya. Biar diskusinya ada. Silakan. Ntar kok nggak bisa. Baik, saya akan membahas mengenai karakteristik siswa sebagai pijakan pembelajaran yang saya ambil dari buku Profesor Astri. Nah, karakteristik siswa yang pertama. Karakteristik siswa menurut Searle and Ritchie adalah bagian-bagian pengalaman siswa yang berpengaruh pada keefektifan belajar, keefektifan proses belajar. Yang kedua, menurut Ardana, karakteristik siswa adalah salah satu variabel dalam domain desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh siswa termasuk aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka seperti kemampuan umum, ekspektasi terhadap pembelajaran, dan ciri-ciri jasmani serta emosi siswa yang memberikan dampak terhadap keefektifan belajar. Yang ketiga adalah karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang telah dimiliki. Mohon maaf, saya jeda bentar. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah karakteristik siswa sebagai pijakan pembelajaran. Nah, karakteristik siswa ini termasuk dalam variabel kondisi pembelajaran. Sebagai variabel kondisi, berarti karakteristik siswa harus diterima apa adanya dan dijadikan pijakan kerja dalam mengembangkan desain dan proses pembelajaran. Jika dalam menyampaikan materi pelajaran guru itu kurang memperhatikan karakteristik siswa dan ciri-ciri kepribadian siswa tidak dijadikan pijakan dalam pembelajaran, siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Mereka mungkin akan merasa bosan dan bahkan bisa timbul kebencian terhadap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh guru dan perancang pembelajaran jika tidak bertumpu pada karakteristik siswa sebagai subjek belajar, maka pembelajaran yang dikembangkan tidak akan ada maknanya bagi siswa. Selanjutnya, macam-macam karakteristik siswa. Nah, macam-macam ini ada 9 ya dalam bukunya Profesor Astri. Yang pertama, kecerdasan, kemudian kemampuan awal, gaya kognitif, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan budaya. Yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang sifatnya dinamis, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Kecerdasan juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam latar budaya tertentu. Nah, informasi mengenai perkembangan kecerdasan siswa ini sangat diperlukan sebagai pijakan dalam memilih komponen-komponen pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, materi, materi, media, atau strategi dan evaluasi. Nah, apa mereka siswa yang berada pada tahap pemikiran operasional konkret itu sudah memiliki kecakapan berpikir yang logis, tetapi hanya melalui benda-benda konkret sehingga semua komponen pembelajaran perlu disesuaikan dengan kemampuan siswa. Sebaliknya untuk siswa yang berada pada tahap operasional formal sudah mampu berpikir abstrak dan logis sehingga mereka dapat menggunakan pola pikir eh, kemungkinan. Jadi mereka tuh mampu menarik kesimpulan dan menafsirkan atau mengembangkan hipotesis yang ada.
Sehingga komponen-komponen pembelajaran itu harusnya dapat dirancang sedemikian rupa untuk diarahkan pada kemampuan-kemampuan siswa tersebut. Kemudian, kemampuan awal. Kemampuan awal adalah pemahaman, pengalaman, pengetahuan prerequisite segala sesuatu sebagai prior knowledge yang telah dimiliki siswa dan disimpan tersusun secara hierarkis sebagai experiential database dalam diri siswa. Nah, informasi mengenai pengetahuan atau kemampuan awal yang sudah dimiliki siswa sangat diperlukan guru sebagai pijakan dalam mengorganisasi dan menyampaikan materi pelajaran. Bila apabila guru itu mengajarkan materi pelajaran yang sudah dipahami, siswa yang sudah dipahami siswa itu mungkin pembelajaran jadi tidak efektif, tidak efisien dan kurang memiliki daya tarik. Mungkin siswa akan merasa bosan, jenuh, sehingga suasana belajar menjadi terganggu. Sebaiknya jika guru mengajarkan materi pelajaran di luar atau lebih tinggi dari kemampuan siswa atau siswa itu belum mengetahui pengetahuan prerequisite-nya atau prasyaratnya, maka siswa akan merasa bingung dan sulit memahami materi pembelajaran. Informasi mengenai pengetahuan atau kemampuan awal siswa itu juga diperlukan dalam mengembangkan media dan sumber-sumber belajar. Penulisan buku teks atau bahan ajar, mungkin apakah memerlukan pengetahuan analogi untuk memahami konsep atau perlu apa mnemonik atau jembatan keledai untuk menghafalkan suatu informasi gitu. Atau pengetahuan-pengetahuan yang lain. Kemudian gaya kognitif. Gaya kognitif menurut Civi menjelaskan bahwa gaya kognitif sebagai cara seseorang yang khas dalam belajar yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengolahan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan gaya belajar. Nah, gaya kognitif ini terkait dengan cara seseorang memproses, menyimpan, ataupun menggunakan informasi untuk merespon kondisi atau kejadian di lingkungan berdasarkan pengalamannya. Dikatakan dia sebagai gaya bukan kemampuan karena mengarahkan perhatian atau bagaimana seseorang memproses informasi dan memecahkan masalah atau bagaimana kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah itu sendiri. Informasi mengenai gaya kognitif siswa bermanfaat untuk keperluan mengembangkan strategi pembelajaran serta teori-teori tentang bagaimana mengembangkan dan memproduksi bahan-bahan ajar, khususnya yang berkaitan dengan cara mengorganisasi materi pembelajaran. Misalnya ada siswa dengan gaya kognitif independen misalnya. Ia bisa ia bisa memiliki kemampuan untuk menstruktur atau mengorganisasi materi pelajaran secara mandiri atau secara mandiri. Sedangkan siswa dengan gaya kognitif independen mungkin akan lebih mudah belajar jika materi yang disajikan itu sudah terstruktur lebih dahulu. Nah, informasi mengenai gaya kognitif ini juga perlu bagi penulisan bahan ajar, khususnya dalam memberi petunjuk apakah dengan menyusun bahan ajar ini perlu disertai dengan kerangka isi atau skema yang memuat seluruh materi pembelajaran. Selanjutnya, gaya belajar sampai saat ini ya. Pengertian gaya belajar itu masih bervariasi di antara para ahli. Namun menurut Haryanti mengartikan gaya belajar sebagai thinking style, cognitive style, learning modalities atau learning preference. Namun semuanya itu mengacu pada bagaimana cara seseorang menerima dan mengelola informasi baru.
Informasi mengenai gaya belajar itu sangat diperlukan dalam mengembangkan strategi penyampaian materi pelajaran serta dalam mengembangkan media dan sumber-sumber belajar. Produksi kayak media pembelajaran itu eh, harus disesuaikan dengan kecenderungan siswa itu dengan gaya belajar visual atau auditori atau kinestetik. Dengan mengetahui kecenderungan-kecenderungan gaya belajar siswa tersebut, itu strategi dan media pembelajaran akan diproduksi dapat disesuaikan sehingga mampu melayani masing-masing gaya belajar siswa. Selanjutnya, motivasi. Motivasi juga pengertiannya itu berbeda-beda tergantung cara pandang dan disiplin yang ditekuni oleh para ahli. Namun kayak ada kesamaan terhadap pendapat mengenai motivasi tersebut, yaitu suatu dorongan atau tenaga atau faktor yang ada di dalam diri seseorang yang dapat menimbulkan, menggerakkan, mengarahkan, serta mengorganisasikan perilaku. Informasi mengenai motivasi belajar siswa juga sangat diperlukan guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan penyampaian materi pelajaran dan strategi pengelolaan motivasional. Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran, serta siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah pasti akan eh, lebih sulit ya dalam menyampaikan materi. Nah, dalam merancang dan melaksanakan program-program pendidikan atau pembelajaran yang berpijak pada karakteristik siswa ini, maka pembelajaran akan mampu meningkatkan motivasional. Dengan demikian, juga dalam mengembangkan media dan sumber-sumber belajar, jika karakteristik siswa dijadikan pijakannya, maka proses dan hasil belajar siswa akan meningkat. Selanjutnya, perkembangan emosi. Emosi merupakan reaksi psikologis seseorang terhadap suatu peristiwa atau terhadap orang lain yang seringkali ditunjukkan dalam bentuk perilaku ataupun tindakan fisik. Nah, guru itu perlu untuk memahami kondisi emosional siswa yang agar agar komponen-komponen serta strategi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi emosional siswa. Guru juga perlu memahami kondisi emosional siswa serta penyebabnya pada saat pembelajaran berlangsung agar strategi penyampaian dan pengelolaan pembelajaran dapat disesuaikan. Kondisi-kondisi lain juga kayak perlu diciptakan dalam lingkungan belajar seperti suasana belajar yang penuh dengan dukungan emosi yang positif seperti penuh kasih sayang, adanya dukungan, adanya kehangatan dan kepedulian terhadap siswa. Kemudian perkembangan sosial. Perkembangan sosial menurut Elizabeth B. Harlock menyatakan bahwa perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang berperilaku serta berinteraksi dengan unsur-unsur sosial yang ada di masyarakat. Perkembangan sosial ini terjadi sejak manusia lahir hingga akhir hidupnya. Dari lahir hingga dewasa hingga akhir hidupnya. Dalam proses pembelajaran, seorang guru itu perlu memiliki empati terhadap masing-masing siswanya dan memahami peran sosial mereka. Siswa yang diberi empati itu akan merasa didengar, diperhatikan, dipahami masalahnya, dan dihargai. Kemampuan penting guru dalam kegiatan pembelajaran adalah berempati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan siswa, menerima sudut pandang mereka, menghargai perbedaan peranan siswa,
terhadap berbagai macam hal, menjadi pendengar, dan menjadi penanya yang baik. Kemampuan-kemampuan tersebut itu perlu dimiliki oleh kemudian perkembangan moral. Menurut Lili, kata moral itu berasal dari kata mores yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Suseno mengatakan bahwa moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Dalam kegiatan pembelajaran itu atau bukan pembelajaran ya, pendidikan, terdapat aturan-aturan sebagai pedoman bersama untuk mengatur tingkah laku orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, aturan-aturan tersebut berkenaan dengan cara bertingkah laku yang diharapkan dari semua anggota dan situasi-situasi yang berhubungan dengan kegiatan dan tujuan bersama. Peraturan ini memberi pedoman mengenai tingkah laku mana dan sampai batas mana masih dapat diterima dan tingkah laku mana yang tidak diperlukan. Jadi perilaku yang baik dan perilaku yang buruk itu ada aturannya. Selanjutnya budaya. Budaya merupakan suatu kesatuan utuh yang menyeluruh memiliki beragam beragam aspek dalam perwujudan serta dapat dipahami melalui suatu proses belajar. Menurut Paulina Panen, pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi pembelajaran yang mendorong terjadinya proses imajinatif, metaforik, berpikir kreatif, dan juga sadar akan budaya. Nah, peran guru itu dalam merancang pembelajaran dapat memfasilitasi siswa untuk menjelaskan dan menerapkan pengetahuan dalam konteks budaya itu sangat penting. Nah, menurut Paulina Panen, itu menegaskan bahwa merancang dan melaksanakan pembelajaran jika dikaitkan dengan karakteristik budaya siswa, maka hasil belajar akan meningkat. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke